Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Nasra Arsyad STM MSc, yang terhormat Bapak Haji Ansarullah STMT, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan sehingga saya dapat memaparkan hasil konsep perancangan interior cafe kali ini. Sebelum memasuki konsep perancangan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Prasetya Afkar, stambuk 034 2018 0032, kelas C1. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan konsep. Sebelum membahas konsep secara mikro, alangkah baiknya kita mengenal konsepnya dulu secara makro. Konsep secara makro yang pertama itu pengertian arsitektur. Arsitektur merupakan seni atau ilmu yang merancang suatu bangunan. Sedangkan untuk pengertian desain interior adalah proses penyusunan dan penciptaan elemen-elemen interior agar menjadi suatu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu pada aspek estetis, keamanan, dan kenyamanan. Selanjutnya, pengenalan mengenai pengertian kafe. Kafe berasal dari bahasa Perancis. Namun, kafe memiliki arti secara harafiah, yaitu minuman atau kopi. Tapi kemudian berkembang mengikuti perkembangan waktu. Kafe dijadikan suatu tempat di mana seseorang bisa minum, namun bukan hanya sekedar kopi, tetapi juga minuman-minuman lain dan juga bisa pula makanan. Fungsi kafe. Fungsi kafe yang pertama merupakan tempat untuk ngopi. Yang kedua, tempat berkumpul, tempat berdiskusi. Yang keempat, tempat bersantai. Yang kelima, tempat makan, baik itu makanan ringan maupun makanan berat. Dan yang terakhir, tempat nongkrong. Nah, gaya desain yang diangkat pada perancangan interior cafe ini merupakan gaya modern minimalis. Saya mengangkat gaya modern minimalis yang bersifat ramah, terbuka, dan nyaman untuk digunakan, baik itu bagi pengelola maupun pengunjung. Terus adapun konsep yang saya terapkan pada desain interior cafe ini, yaitu saya mengangkat kolaboratif, yang dimana kata kolaboratif berasal dari kata kolaborasi yang memiliki makna penggabungan ide-ide desain dengan desain yang inovatif sehingga memiliki gaya desain yang terbaru. Kemudian pengaplikasian desain kolaboratif ini dengan menggabungkan atau mengkolaborasikan hal-hal atau pemikiran yang sebelumnya belum pernah ada diciptakan atau di konsep. Selanjutnya kita berpindah pada konsep secara mikro. Yang pertama itu pembahasan mengenai pengguna kafe. Pengguna kafe yang pertama itu pengunjung. Untuk pengunjung saya bagi dua. Yang pertama umum. Umum itu seluruh kalangan masyarakat. Maksudnya itu seluruh kalangan masyarakat bebas. Siapa saja bisa berkunjung ke kafe. Yang kedua khusus, yaitu remaja. Terus selanjutnya itu pengelola.
Pengelola terdiri dari bartender ataupun pengantar minuman. Kemudian aktivitas dalam kafe. Yang pertama pengunjung. Pengunjung itu aktivitasnya datang, parkir, masuk, mengambil menu, memilih posisi duduk, memesan makanan atau minuman, mengobrol bersama teman, menikmati hidangan yang telah dipesan, berdiskusi, berfoto-foto santai, membayar, dan pulang. Kemudian aktivitas untuk pengelola. Pengelola aktivitasnya itu datang, parkir, masuk, bekerja, melayani pengunjung, menerima pesanan pengunjung, membuat pesanan, membawakan pesanan ke pengunjung, menerima pembayaran, membersihkan area kafe, dan pulang. Selanjutnya, skema warna. Penerapan warna yang saya mengambil 4 warna yang saya terapkan pada konsep perencanaan interior kafe, yaitu yang pertama warna abu-abu. Saya mengambil warna abu-abu agar memberikan kesan simple dan bersih. Yang kedua itu warna coklat. Warna coklat diterapkan pada beberapa furnitur. Warna coklat diambil agar memberikan kesan yang alami. Kemudian untuk warna putih. Warna putih saya ambil agar kesan pada ruangan tersebut lembut atau sejuk, sehingga nyaman digunakan bagi pengunjung maupun pengelola. Yang terakhir itu warna hitam. Warna hitam saya terapkan pada konsep interior agar pada furnitur maupun beberapa objek-objek dalam kafe itu berkesan elegan. Kemudian fasilitas pada ruangan. Yang pertama kursi, di mana pada umumnya kursi itu digunakan untuk duduk, sofa, meja bar, meja kasir, kloset, urinoir. Dan ada pun rak yang digunakan sebagai partisi pembatas ruangan. Nah, kemudian kita berpindah kepada zoning ruangan. Bisa kita lihat pada objek yang atau ruangan yang berwarna merah merupakan area utama. Area utama itu terdiri dari cafe area dan bar. Kemudian pada area berwarna kuning merupakan area service. Area service yaitu toilet. Dan toilet saya konsep terpisah antara toilet pria dan toilet wanita. Kemudian inilah zoning perabot yang saya konsep pada desain interior cafe. Selanjutnya pendekatan pengkondisian ruang. Pendekatan pengkondisian ruang yang pertama pencahayaan. Saya memasang jendela dengan kaca yang cukup besar pada dinding depan agar pencahayaan baik pada siang sampai sore itu terpapar pada dalam kafe secara maksimal, namun tidak menimbulkan efek yang panas bagi pengguna kafe. Karena pada sistem pengawaan yang saya terapkan pada konsep perencanaan interior kafe, di mana pada dinding depan terdapat ventilasi dari roster dan cukup banyak, dan di mana ventilasi itu terdapat lubang-lubang sehingga udara yang masuk, udara bebas masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya itu sistem akustik atau tata suara.
dalam ruangan. Nah, selanjutnya elemen pembentuk ruang. Elemen pembentuk ruang terdiri dari 3. Yang pertama lantai, dinding, dan plafon. Pada lantai interior cafe yang saya terapkan ada 3 macam. Yang pertama saya menggunakan lantai parket. Yang kedua saya menggunakan lantai granit ukuran 60 x 60. Dan terakhir lantai keramik ukuran 30-30. Selanjutnya pada dinding. Pada dinding konsep interior yang saya terapkan ada beberapa elemen-elemen seperti penerapan list yang vertikal pada dinding dan adanya ram pada dinding. Yang terakhir untuk plafon saya gunakan material yaitu gypsum board. Selanjutnya untuk besaran front. Besaran ruang yang pertama pada area bar dengan total 30 meter persegi. Selanjutnya area cafe. Area cafe dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama 15 meter persegi, yang kedua 24 meter persegi, yang terakhir 11 meter persegi. Yang dimana pada 15 meter persegi pertama itu terdiri dari 1 meja panjang, 6 buah kursi. Pada ruangan kedua terdiri dari meja bulat 3, sofa 3, dan yang ketiga itu meja persegi 2, kursi sofa 4. Selanjutnya pada area cafe itu yang terakhir jumlah besaran ruangnya itu 22 meter persegi, yang dimana di dalamnya terdapat 2 meja, sofa 4. Dan yang terakhir untuk toilet pria besarannya yaitu 11 meter persegi, dan toilet wanita 8 meter persegi. Nah, inilah konsep sketsa pendekatan pada kafe. Selanjutnya kita masuk ke desain fisik. Yang pertama itu denah layout perabot. Mungkin kita bisa lihat di mana di dalam denah ini terdapat beberapa perabot seperti sofa, meja bar, tanaman hiasan, dan rak sebagai partisi. Dan pada denah layout ini terdapat meja yang dimana menampung 6 orang, dan adapun meja yang terdiri dari 2 kursi. Dan pada bagian belakang terdapat 4 kloset, yang dimana pada kloset pria terdiri dari 2, dan toilet wanita terdiri dari 2 kloset. Selanjutnya kita masuk ke rencana dinding. Rencana dinding pada bagian depan, yaitu pada tengah ruangan terdapat pintu yang dimana dijadikan akses masuk ke dalam kafe dan akses keluar kafe. Dan pada bagian kanan terdapat jendela, di mana fungsi terdapat jendela yang memiliki kaca yang cukup besar, di mana fungsi kaca yang saya terapkan pada konsep ini agar pencahayaan dari luar dapat masuk secara alami. Dan pada siang hari penggunaan cahaya listrik bisa hemat. Begitupun pada bagian kiri juga terdapat kaca-kaca yang cukup banyak. Nah, selanjutnya ke rencana dinding bagian kanan. Pada rencana dinding bagian kanan ini
terdapat list-list yang mengarah vertikal agar memberikan kesan elegan pada ruangan tersebut, dan penerapan warna pada list tersebut dari kayu yang bersifat alami. Kemudian untuk sambungan pada rencana dinding pada bagian kanan tadi. Nah, pada bagian dinding kanan itu terdapat cermin yang cukup panjang. Saya memasang cermin pada bagian dinding tersebut agar ruangan tersebut berkesan luas. Pada samping cermin tersebut terdapat pola-pola yang berbentuk poligon. Nah, pada bagian atas cermin saya memasang lampu neon agar menambah estetika pada dinding tersebut. Selanjutnya, rencana dinding samping kiri. Rencana dinding samping kiri pada bagian bar terdapat rak, dan pada bagian depan itu terdapat ram, di mana ram itu saya terapkan pada konsep agar menambahkan estetika. Dan adapun lampu neon, di mana tempat tersebut bisa dijadikan objek untuk berfoto. Dan adapun tanaman hias. Untuk rencana dinding samping kiri sambungan pada gambar yang tadi, di mana terdapat fasilitas kursi yang bisa digunakan 2 orang, dan adapun WC atau toilet untuk wanita. Dan adapun tangga akses menuju ke atas. Nah, pada rencana dinding bagian belakang terdapat dinding yang saya pasang lampu neon agar kesan pada dinding tersebut elegan dan dapat pula dijadikan untuk spot foto, karena pada area tersebut merupakan tempat khusus yang saya konsep untuk digunakan bagi remaja. Dan adapun akses menuju ke toilet, saya memasang sebuah cermin yang berbentuk oval. Nah, kemudian untuk potongan, dapat kita lihat bersama, inilah gambar potongan pada konsep perancangan interior kafe. Selanjutnya, potongan BB, di mana terdapat pintu kaca ukuran 100 x 100 x 210, jendela, downlight, pon dinding, ceiling light, tanaman hias, rak, list menu, dan meja bar. Inilah sambungan potongan BB. Selanjutnya, kita masuk pada rencana lantai. Rencana lantai saya menggunakan lantai berukur 3 macam lantai. Yang pertama, lantai dengan bahan granit ukuran 60 x 60. Yang kedua, lantai keramik dengan ukuran 30 x 30. Dan yang terakhir, saya gunakan lantai vinyl plank ukuran 19 x 95, di mana pada lantai yang menggunakan material vinyl, saya menaikkan
agar ada jadi terdapat perbedaan elevasi pada area bar dan area kafe pada bagian samping kiri. Selanjutnya untuk rencana lantai pada bagian belakang untuk toilet. Untuk toilet saya menggunakan lantai yang berukuran 30 x 30 cm dengan bahan keramik. Selanjutnya kita berpindah ke rencana plafon dan perletakan titik lampu. Pada rencana plafon saya menerapkan atau menggunakan bahan material dari gypsum board yang ketebalannya itu 12 mili dan dapat kita lihat terdapat beberapa lampu ceiling light atau lampu gantung dan down light atau lampu tanam, dan juga terdapat pola pada bagian samping plafon itu perbedaan elevasi dengan bagian tengah. Inilah rencana plafon pada bagian belakang dan perletakan titik lampu dan saklar. Nah, selanjutnya inilah perspektif interior desain kafe, yaitu dalam tampak ini terdapat meja bar, sofa, meja bundar, kursi yang bisa 2 orang, meja, dan rak sebagai partisi. Kemudian ini tampak perspektif selanjutnya. Dari tampak ini terlihat tulisan dari lampu neon. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada materi konsep interior kafe kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy.